Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa semua. Bertemu lagi dengan saya Ibu Yusnia Budiarti dalam mata kuliah analisa dan desain sistem ya. Nah, untuk mata kuliah kita ya, kita sudah masuk di pertemuan 9. Nah, di pertemuan 9 kita akan membahas tentang perancangan data menggunakan SQL atau struktur query language ya. Nah, biasanya kalau kita sudah berbicara tentang SQL, berarti akan berhubungan dengan basis data ya atau database gitu ya. Nah, SQL adalah sebuah bahasa yang dipergunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Kenapa disebut basis data relasional? Karena biasanya data itu saling berelasi atau saling berhubungan dari antara data yang satu dengan data yang lainnya. Nah, biasanya berhubungan itu dalam bentuk table ya, tabelnya yang saling berelasi dalam basis data. Nah, SQL adalah sebuah bahasa permintaan database yang terstruktur, ya, di mana biasanya dalam SQL ya harus memungkinkan user untuk membuat struktur database dan juga relasinya, ya, lalu menggunakan tugas dasar seperti untuk mengedit atau mengelola, melakukan insert atau penambahan data, lalu modify atau edit data, dan juga hapus atau delete terhadap data. Ya. Nah, dalam SQL ada dua perintah utama atau dua komponen utama perintahnya. Gitu ya. Yang pertama adalah DDL, yaitu Data Definition Language. Nah, ini untuk mendefinisikan struktur database dan mengendalikan akses ke data. Jadi biasanya pada saat kita ingin membuat database, maka kita gunakan perintah create. Nah, create ini bisa untuk membuat database maupun table. Lalu kalau kita mau menghapus table atau database, kita gunakan drop, jangan delete. Walaupun delete itu perintah menghapus, tetapi untuk menghapus tabel atau database kita gunakan perintah drop karena dia masuk ke dalam data definition language ya. Lalu untuk mengeditnya kita gunakan alter, jangan update. Karena untuk update nanti masuk ke DML ya, data manipulation language. Nah, untuk DEDL kita gunakan perintah alter ya. Nah, alter ini bisa untuk menambah misalkan kita buat create table mahasiswa. Nah, field yang kita gunakan misalkan NIM, nama, alamat gitu ya. Lalu kita alter, kita tambahkan misalkan data tanggal lahir mahasiswa, berarti add ya, alter, add, lalu kita edit misalkan alamatnya kita edit, kita gunakan alter misalkan edit field alamat menjadi alamat mahasiswa misalkan, berarti kita gunakan alter change ya, atau alter nama fieldnya apa, atau untuk merename dari nama field pada table itu gunakan alter ya. Nah, ini untuk perintah DDL atau Data Definition Language. Nah, perintah yang kedua dalam komponen SQL atau pengelompokan bahasa pada SQL, dia ada yang namanya DML, yaitu Data Manipulation Language ya. DML ini untuk mengambil dan memperbaharui data. Manipulation berarti untuk mengedit, menambah maupun menghapus isi dari table atau data pada tabelnya. Jadi isi dari tabelnya ya, kalau gunakan DML. Kalau tadi DDL itu untuk menghapus table, kalau DML misalkan untuk menghapus isi dari tabelnya, seperti itu. Jadi kalau alter untuk mengedit struktur dari table, kalau update dia untuk mengedit isi dari table. Jadi berbeda ya teman-teman ya. Nah, untuk DML insert ini untuk perintah untuk menginput atau memasukkan data pada table, lalu update untuk mengupdate atau memperbaharui data pada isi table, lalu delete untuk menghapus data pada table ya. Nah, ini untuk dua perintah SQL. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita menulis perintah SQL. Nah, SQL itu biasa ada namanya pernyataan reserved word, yaitu bagian tetap dari bahasa SQL dan memiliki makna tetap ya. Sedangkan user defined word yaitu bahasa yang dibuat oleh pengguna gitu ya, sesuai dengan aturan atau sintaks tertentu dan mewakili nama-nama berbagai objek database seperti table, kolom, tampilan, indeks dan sebagainya. Jadi ada bahasa yang sudah baku tetap yang ada pada SQL, ada juga user defined word, artinya user yang memasukkan perintah gitu ya, atau yang membuat perintah tersebut sesuai dengan nama tabelnya, nama kolom, tampilan, indeks dan lain-lain gitu ya. Jadi seperti itu.
Nah, kita harus ingat bahwa pada SQL atau bahasa SQL itu bersifat case sensitif. Artinya apa? Huruf besar dan huruf kecil itu dibedakan, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita menyimpan nama orang menggunakan Smith huruf besar, lalu pada saat kita proses pencarian datanya, kita menulisnya Smith, S-nya huruf besar, maka tidak akan ditemukan datanya. Ya, atau misalkan kita ingin menampilkan nama mahasiswa, pada tabelnya kita menuliskan nama underscore MHS. Nah, pada saat proses select atau pencarian datanya, kita menuliskan select select nama mahasiswa from tabel siswa. Tapi namanya bukan nama MHS yang kita buat tadi awal, kita aksesnya nama mahasiswa, maka datanya tidak akan ditampilkan seperti itu ya. Jadi dia case sensitif ya, seperti ini. Huruf besar dan huruf kecil dibedakan. Nah, berikutnya untuk menulis perintah SQL kita harus bisa mendefinisikan pernyataan dari BNF yaitu Backus Norm ya, di mana pertama huruf besar digunakan untuk mewakili reserve word ya, dan harus dieja persis seperti ditampilkan select bintang from nama tabelnya bisa kita definisikan sendiri, user define word. Jadi kayak select itu perintah dari tetapnya reserve word-nya dari SQL, lalu bintang misalkan reserve word dari SQL, from itu dari SQL, nama tabel, nah itu yang kita definisikan tabelnya gitu. Jadi nama tabel itu bebas yang didefinisikan oleh kita si user gitu ya. Lalu pada SQL huruf kecil digunakan untuk mewakili user defined word gitu ya. Sebuah bar vertikal menunjukkan pilihan, kurung kurawal seperti ini menunjukkan elemen yang diperlukan, kurung persegi seperti ini atau kurung siku untuk menunjukkan elemen opsional. Sedangkan elipsis atau kurung biasa yang seperti ini digunakan untuk menunjukkan pengulangan opsional item 0 atau lebih. Jadi nanti kita lihat penggunaannya ya pada saat kita proses penerapan bahasa SQL-nya. Nah, pada proses manipulasi data pada SQL kita gunakan yang namanya data manipulation language untuk perintahnya. Nah, di data manipulation language ada perintah select. Ini untuk query data dalam database, artinya pada saat kita ingin menampilkan data pada database gitu ya, kita gunakan perintah select ya. Mau dia perintah mencari data, nah itu kita atau menampilkan data, nah ini kita gunakan perintah select ya. Lalu ada insert untuk menambahkan isi dari table, update untuk mengubah isi dari table, delete untuk menghapus data atau isi tabelnya ya. Semua nilai data non numerik harus diapit tanda kutip satu atau kutip tunggal pada penulisan perintah SQL-nya. Ya, misalkan select nanti nih ya di bawah ya. Nah, sedangkan untuk data numerik itu ya boleh atau tidak harus diapit oleh tanda kutip ya. Contohnya, ini ada perintah untuk memasukkan data. Insert tadi kan memasukkan data ke dalam tabel ya. Berarti insert into, masukkan ke dalam tabel property foreign ya. Di mana pada tabel property foreign ada field property number, street, city, postcode, type, room, harga sewa atau rent ya, owner number, staff number, dan branch number di sini ya. Berarti value ini isi dari tabel yang akan dimasukkan apa? Nah, berarti isinya adalah untuk property number akan diisi oleh PA14, street city 16 whole head, sedangkan city akan diisi Aberdeen, untuk postcode diisi AB75SU, house di tipe diisi oleh house ya, rooms nomor ruangannya diisi oleh 6, sedangkan rent harga sewanya diisi oleh 650, sedangkan owner number CO46, staff number SA9, dan branch number B007. Berarti kita akan mengisi tabel property foreign dengan isinya adalah yang ini, value-nya. Ya, seperti itu ya, untuk melakukan perintah SQL. Nah, untuk select tadi kan select ini digunakan untuk query dalam database atau kayak misalkan menampilkan data gitu ya, menampilkan data dengan kondisi gitu ya. Itu kita gunakan namanya perintah select ya. Select adalah perintah SQL yang paling sering digunakan dan memiliki bentuk umum ya. Bentuk umumnya select ya. Select ini select distinct atau all. Nah, lalu ada bintang. Bintang ini untuk menampilkan seluruh
isi dari seluruh field pada tabel, atau bisa juga menggunakan langsung disebutkan kolomnya. Misalkan kita hanya menampilkan 2 kolom, berarti di sini disebutkan 2 kolomnya. Seperti itu ya. From ya, select from table name-nya atau nama tabelnya. Kalau ada aliasnya silahkan disebutkan nama alias dari tabelnya boleh. Where, nah where ini untuk menyatakan kondisinya. Jadi misalkan select bintang from mahasiswa where kotanya Jakarta, misalkan berarti menampilkan seluruh data mahasiswa yang berasal dari Jakarta, seperti itu ya. Nah ini where, group by, having, ada condition lagi, order by, dan lain-lain. Nah ini format atau bentuk umum dari query select ya. Nah, untuk pengolahan dalam sebuah select from, ini spesifik table yang digunakan, where tadi filternya atau kondisinya pada filter baris subjek pada beberapa kondisi, group by yaitu bentuk kelompok baris dengan nilai kolom yang sama, ya, having misalkan filter kelompok subjek pada beberapa kondisi, select bisa juga menentukan kolom mana yang muncul dalam output, jadi misalkan select nama dan kota misalkan, berarti nanti tabel yang ditampilkan hanya nama dan kota, sedangkan ID misalkan NIM siswa itu tidak ditampilkan, alamat tidak ditampilkan karena kita hanya menentukan yang akan ditampilkan hanya nama dan kota, seperti itu ya. Order by yaitu menentukan urutan outputnya. Nah ini untuk query-nya ya. Nah ini contoh query sederhana ya. Cara cepat untuk mengungkapkan semua kolom dalam SQL, kita gunakan tanda bintang. Ya, contohnya, mengambil semua kolom atau semua baris. Ya, berarti select. Ya, kalau kalau fit pada tabelnya ada step number, first name atau nama awal, ya, nama awal, nama akhir, last name, position, posisinya, seks jenis kelamin, ini adalah date of birth atau tanggal lahir, ada gajinya, besaran gajinya berapa, ada branch number, yaitu menggunakan ambil dari tabel staf. Berarti ini semua tabel staf isinya ini seluruh fieldnya gitu ya. Kalau kita sebutkan semua ini akan panjang gitu ya. Kalau kita ingin menampilkan semua, kita cukup menggunakan select. Nah, tadi untuk seluruh field bisa diwakilkan dengan tanda bintang gitu ya. Select bintang from staf, berarti sama-sama kita menampilkan seluruh isi dari tabel staf. Nah, kalau bedanya yang ini harus disebutkan, kalau yang ini cukup diwakilkan dengan tanda bintang. Seperti itu ya. Nah, ini contoh query sederhana, teman-teman. Nah, misalkan nanti hasilnya tadi ya, select bintang from staf, maka seluruhnya akan ditampilkan ya. Seluruh tabel staf akan ditampilkan seperti ini ya. Nah, lalu ada lagi contoh query kalau misalkan dia mengambil kolom tertentu dari semua baris. Nah, itu ya, misalkan menghasilkan daftar gaji untuk semua staf, hanya menampilkan jumlah staf, ya, di mana ada nama pertama, nama terakhir, dan rincian gaji. Berarti kalau yang tadi nih perintah bintang hanya digunakan jika yang ingin kita tampilkan ini adalah seluruh tabel staf atau seluruh field pada tabel staf, kita gunakan tanda bintang. Tetapi kalau kita hanya menampilkan beberapa fieldnya saja, maka kita harus sebutkan fieldnya. Contohnya seperti ini. Select staf number, berarti nomor stafnya ditampilkan, nama pertama ditampilkan, nama terakhir ditampilkan, salary ditampilkan. From tabel, namanya tabel staf. Berarti select staf number, F number, last number, salary, from staff. Berarti menampilkan ini dari tabel staff. Jadi ini yang ditampilkan hasilnya. Akan berbeda dengan ini, karena ini semuanya ditampilkan. Kalau yang ini hanya beberapa field yang ditampilkan. Nah, ini fungsinya select. Jadi select itu untuk menerapkan query sederhana, ya, menerapkan query-nya. Jadi apa yang mau kita tampilkan, misalkan seperti ini juga bisa, misalkan tampilkan staf number, ya, first number, last number, salary, from staf, where salary-nya di bawah 12.000 misalkan. Nah, itu maka nanti hanya yang di bawah 12.000 nih salary-nya yang akan ditampilkan gitu ya. Jadi ini
Contoh penggunaan atau query menggunakan select. Nah, bagaimana menggunakan fungsi agregat SQL? Standar ISO ada, jadi pada SQL itu sudah ada yang menerapkan standar ISO untuk pendefinisian 5 fungsi agregat. Yang pertama yaitu count, ya, untuk menghasilkan jumlah nilai dalam sebuah kolom, lalu sum untuk menghasilkan jumlah nilai pada kolom tertentu, average yaitu untuk menghasilkan rata-rata, min untuk mencari nilai terkecil, sedangkan max untuk mencari nilai terbesar. Nah, ini kalau kita menggunakan count, perintahnya seperti ini. Select count as my count from property rank, where rank lebih besar dari 350. Artinya apa? Kita mencari, ya, akan menampilkan data di mana data yang ditampilkan yaitu data properti dari tabel property rent yang biaya sewanya lebih dari 350 per bulan. Ya, jadi nanti ini perintahnya. Lalu jika menggunakan distinct, ya, select count yaitu mencari atau menampilkan data yang berbeda yang ditampilkan pada bulan Mei. Misalkan berarti di sini select count distinct property number as my count from viewing, ya, where view date-nya. Jadi data yang dicari yaitu dari tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Mei seperti itu. Menggunakan count dan sum, nih perintahnya select count number yaitu kita tampilkan data, ya, dihitung yaitu staff number-nya, berapa jumlah orangnya dihitung berdasarkan staff number, ya, count dihitung berdasarkan staff number ditampilkan sebagai my count nih. Lalu sum salary kita jumlahkan salary-nya, ya, as ditampilkan sebagai my sum dari tabel staff di mana posisinya adalah manager. Berarti ini tampilkan seluruh data, ya, data manager, jumlah brand manager, dan juga jumlah gabungan gaji dari manager. Seperti ini. Kalau kita terapkan berarti yang tadi kita lihat yang posisinya manager nih, yang posisi manager ada 2, ya. Lalu kita jumlahkan nih salary-nya. Salary yang pertama 30.000, salary yang kedua 24.000 gitu ya. Berarti hasilnya adalah kita jumlahkan jumlah manajernya berapa, ada 2, dan jumlah gabungan salary-nya adalah 54.000 gitu ya. Nah, ini hasilnya. Lalu untuk menggunakan min max dan average, ini perintahnya select minimal salary-nya berapa, as my min ditampilkan sebagai my min, dan maksimal salary ditampilkan sebagai my max, ya. Average salary ditampilkan sebagai my average gitu ya, from tabel staff. Jadi ini hasilnya gitu ya. Nah, bagaimana cara memperbaharui database, ya? Ada 3 pernyataan SQL yang untuk memodifikasi isi dari tabel dalam database. Tadi ya, untuk memodifikasi isi kita gunakan perintah DML, yaitu untuk insert untuk menambah, update untuk memodifikasi atau mengedit, sedangkan delete untuk menghapus. Kita lihat perintahnya. Untuk menambahkan data, pakai tadi ya, insert into, table name, atau column list, value, data value list. Contohnya tadi, misalkan menyisipkan baris baru ke dalam tabel staff untuk memasok data pada semua kolom. Berarti di sini, insert into staff. Nah, karena dia yang kita mau insert itu seluruh kolom, gitu ya, maka langsung saja value. Yang penting urutan dari field kolomnya pada value ini sama, gitu ya. Jadi SG16, Alan, Brown, asisten, tadi posisi, jenis kelamin perempuan, date of birth-nya 19570525, lalu salary-nya 8.300, dan branch number-nya B003. Nanti akan ditampilkan di tabelnya, itu ya, akan ditambahkan di tabelnya, seperti itu. Lalu menambahkan data ke dalam database atau insert, ya, sini, insert into. Misalkan into ini nama table, ya. Insert into, tambahkan ke dalam table staff prop count, ya. Select di mana ada nomor staff gitu ya, ada first name, ada last name, di count seluruhnya, dihitung seluruhnya dari tabel staff, ya, property foreign-nya P gitu ya, where grouping by ini. Nah, ini kalau kita masukkan ke dalam database itu juga bisa.
Jadi, bentuk kedua dari pernyataan insert memungkinkan beberapa baris untuk disalin dari satu atau lebih tabel yang lain dan memiliki format berikutnya, insert ini. Insert into select, seperti ini. Lalu, untuk memodifikasi data pada database untuk perintah update ya, pernyataan update memungkinkan isi baris dari tabel ya diubah ya. Nah, formatnya adalah update, nama tabelnya atau table name, set ya. Kolom name-nya disebutkan, lalu data dalam kolomnya disebutkan dan seterusnya. Where search condition gitu ya. Jadi jika clause where diterapkan hanya baris yang memenuhi search condition yang diperbaharui. Jadi kalau misalkan kayak tadi ubah gaji atau gaji dari tabel staff yang posisinya manajer, di mana gajinya dinaikkan 10%. Nah, nanti hanya yang posisi manajer yang naik gaji, gitu ya, 10%. Nah, ini contoh, berikan semua staf kenaikan gaji 3%. Berarti seluruh staf, update staf, set salary, salary-nya dinaikkan 3%. 1 dikali 0,3. Nah, contoh update spesifiknya, yang spesifik ya, kalau ini kan berarti set update staff, berarti update seluruh tabel staff di mana salary-nya dinaikkan 3% seluruhnya ya. Sedangkan kalau misalkan hanya manajer saja nih yang naik gaji, berarti update edit seluruh tabel staff di mana salary-nya akan naik 5%, 1.5 gitu ya. Where ya yang hanya berposisi sebagai manajer. Jadi hanya manajer nih yang naik gaji gitu ya. Nah, ini kalau kita gunakan perintah update ya. Nah, bagaimana update banyak kolom? Ya, update banyak kolom. Misalkan promosikan David Ford yang staff number-nya SG14 untuk menjadi manajer dan mengubah gajinya menjadi 18.000 euro. Berarti di sini where-nya atau posisinya ada dua field yang diubah. Yang pertama posisi si David ya diubah menjadi manajer ya karena tadi David adalah ini ya. David itu supervisor. Kita ubah akan menjadi manajer. Berarti ada dua kolom atau dua field yang berubah. Yang pertama si posisi dan juga si salary. Berarti di sini update staff, update dari tabel staff, set yang posisinya manajer ya, where posisinya manajer dan salary-nya menjadi 18.000, where yang mana yang diubah adalah yang memiliki staff number SG14 di David ini gitu ya. Berarti ini yang berubah nantinya ya. Jadi kalau dia lebih dari satu field, maka disebutkan field-nya, kuncinya adalah si staff SG14 seperti itu ya. Nah, bagaimana untuk menghapus atau mendelete? Nah, untuk pertanyaan delete, memungkinkan baris yang akan dihapus dari tabel bernama format perintahnya. Misalkan delete from table, berarti kita hapus dari tabel, nama tabelnya where, set kondisinya. Misalkan contoh sini, hapus semua tampilan yang berhubungan dengan properti PG4. Misalkan berarti delete from viewing, ya where property number is PG4. Atau tadi misalkan hapus seluruh data yang memiliki salary di bawah 12.000 misalkan. Maka seluruh data yang memiliki 12.000 akan dihapus. Berarti delete bintang from staff, gitu ya, dari tabel staff, di mana salary-nya lebih kecil dari 12.000 euro. Maka semua data itu akan dihapus. Seperti itu ya. Nah, ini untuk materinya. Nah, kita akan masuk ke penerapan ini ya, SQL-nya ya, perintah SQL-nya di mana. Nah, tadi kan teman-teman sudah saya suruh untuk download software XAMPP ya. XAMPP itu merupakan web server di mana dia sudah dibundle oleh MySQL ya atau DBMS MySQL. Jadi langkah pertama di sini kita akan mengaktifkan dulu nih. Kalau kalian sudah install, maka di sini akan tampil ya, XAMPP. Nah,
kalian pakai yang XAMPP Control Panel. Diaktifkan dulu ya. Karena apa? Karena dia hanya web server, teman-teman. XAMPP itu web server, tapi sudah dibundle si DBMS. Nah, DBMS yang dibundle di sana adalah MySQL. Ya. Nah, ini kalau ini kita masuk ke SAM control panel-nya. Nah, apa yang kita aktifkan? Yang pertama, kita aktifkan web server-nya menggunakan Apache. Apache-nya kita aktifkan dan juga MySQL-nya kita aktifkan gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang yang bisa diaktifkan, tapi cukup Apache dan MySQL saja karena kita masih pakai lokal. Kalau FileZilla ini untuk transfer kalau kita mau hosting web gitu ya. Nah, ini pakai FileZilla gitu ya. Nah, ini Nah, ini untuk SMPP-nya kita minimize saja kalau sudah. Nah, kalau sudah, ini teman-teman bisa buka browser ya. Kita buka browser lalu ketikkan localhost ya. Nah, ketikkan saja localhost, nanti dia akan masuk ke SAMPP dashboard ya di sini. Nah, di SAMPP dashboard, nah di sini kita masuk ke phpMyAdmin untuk masuk ke MySQL-nya. Ya. Nah, karena tadi pada saat install saya tidak memasukkan root dan password atau kita tidak memasukkan root dan password, maka pada saat kita klik phpMyAdmin, kita akan langsung aktif ke MySQL. Jadi sebenarnya untuk penerapan perintah SQL ini nggak cuma ada di MySQL ya, di SQL. Kalau misalkan kalian punya software SQL Yoke ya atau SQL Server, nah itu kalian bisa juga karena perintahnya ini sama, mau digunakan di software apapun. Nah kebetulan di sini kita pakai yang MySQL ya dari phpMyAdmin. Nah di sini kita pertama, jadi untuk membuat table, ya ini kan kita akan membuat table ini ya teman-teman. Untuk membuat table, ini kita harus buat database-nya terlebih dahulu, ya. Kita buat database-nya terlebih dahulu. Nah di sini cara membuat database-nya. Ya, jadi ini sebelum kita membuat table, kita harus buat database-nya dulu karena table ini nanti akan berelasi. Nah, basis datanya atau database-nya itu harus kita buat terlebih dahulu. Misalkan di sini kita akan buat basis datanya itu, nah di sini kita new ya. Untuk membuat database kita boleh klik sini klik database atau langsung juga bisa. Nah ini ada create database. Nah biasanya ini kalau kita gunakan create database, misalkan kita buat DB karyawan misalkan. Ya, DB karyawan misalkan. Ini kita create bisa. Nah, pada saat kita create database karyawan, ya, nah di sini otomatis akan tampil DB karyawan. Nah, kita juga bisa langsung karena di sini DBMS-nya sudah berbasis GUI, jadi kita bisa langsung buat teman-teman. Tapi di sini perhatikan di sini ada perintah create, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau pakai perintah SQL, misalkan di sini SQL, misalkan create database, ya, create database yaitu DB misalkan DB pegawai. Nah, ini langsung kita kita eksekusi di sini. Nah, di sini di sebelah kiri, nah tadi kan kita bikin karyawannya yang berbasis GUI, sedangkan kita bikin DB pegawai, kita pakai perintahnya, create tadi ya. Untuk DDL, ya, create ini, jadi sama-sama diketikkan di jendela SQL gitu ya, di SQL window. Nah, tapi bahasanya ini akan diseleksi otomatis. Jadi mau DDL, mau DML, semuanya akan sama-sama diketikkan di sini di jendela SQL. Nah, kalau kita ketiknya menggunakan create, maka dia akan otomatis adalah bahasa untuk definition atau mendefinisikan struktur baik dia database maupun table gitu ya. Kalau nanti kita pakainya insert into, maka akan otomatis didefinisikan sebagai data manipulation language oleh SQL-nya. Ya, jadi kalau kita mau create database, berarti create database, nama database-nya. Tadi sesuai dengan perintah ini ya. Mana nih?
Ini ya, perintah database ya. Oh, belum ada ya contohnya ya. Nah, ini kalau create database, pasti nama database-nya ya. Nah, berikutnya kita akan buat tabelnya gitu ya. Kita lihat. Nah, misalkan kita buat di DB karyawan ya, di DB karyawan. Nah, di sini kita buat tabelnya, misalkan nama tabelnya tabel karyawan, TB, atau langsung saja namanya staff ya. Kolom number-nya kita lihat di sini. Di kolom number-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini ada 8 kolom. Ini create. Nah, create nih. Kita create di sini. Ya. Nah, perintah SQL-nya belum akan tampil, teman-teman. Kenapa? Karena kita belum menginputkan kebutuhan dari tabelnya. Misalkan tadi ada start number, ya, lalu ada first number, ada last number, lalu ada position, lalu ada sex, lalu ada date of birth, gitu ya, lalu ada salary dan juga branch number. Nah, ini dia. Ya, tadi kalau dia yang kita definisikan biasanya diawali dengan huruf kecil. Kalau dua kata, pertama diawali huruf kecil, kata berikutnya diawali dengan huruf besar seperti ini. Kalau tadi kayak create itu kan dia ini ya, perintah yang memang sudah ada di SQL. Nah, nanti ini kita buat perintah sendiri. Kenapa? Kan nanti pada saat kita mau menyebutkan field dari table tab, maka kita harus hafal ini. Jadi, jangan nanti di sini kalian buatkan F-nya huruf kecil, pada saat pemanggilan F huruf besar, maka tidak bisa. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, start number kita buatkan varchar, first number dia text, ya, atau varchar boleh juga. Lalu di sini teks, berarti kita untuk membuat tipe data ini sesuaikan dengan fungsinya. Contohnya seperti ini. Gimana cara kita mengetahui? Nah, ini start number ini kan isinya SL21. Nah, ini kita bisa buatkan varchar atau varchar ya. Sedangkan first name atau nama pertama ini kita gunakan teks gitu ya. Manager karena dia huruf maka teks. Sex ini bisa varchar karena 1 digit atau 2 digit gitu ya. Date of birth ini kita bisa isikan dengan date gitu ya. Salary kita isikan dengan angka. Nah, berarti nanti ini bisa kita pilih double gitu ya untuk menampung data angka. Dan branch number ini varchar gitu ya. Jadi kita bisa definisikan di sini ya. Position dia teks tadi ya isinya manager gitu ya. Ini sexnya boleh varchar. Date of birth ini berarti date gitu ya. Sedangkan salary dia numeric, yang numeric. Kalau ini tipe data numeric berarti bisa kita pilih yang ini ya. Nah, ya, bisa kita pakai double, teman-teman. Kalau ini double ya, kalau misalkan kayak V 3,14, nah itu kita bisa pakai float. Nah, ini teman-teman bisa udah belajar ya tipe data ya. Lalu branch number biasanya varchar. Kita lihat isi length atau panjang dari field-nya. Nah, start number tadi 4 ya. Lalu ini bisa kita buatkan 25 atau 50 juga boleh. Terserah kita, ini boleh 2 ya, atau 1 juga boleh ya. Date of birth-nya nggak usah diisi, double nggak usah, varchar-nya ini 5 ya. Nah, default-nya oke, kita buat. Lalu kita lihat di sebelah kanan ini ada indeks ya. Indeksnya kita buat primary karena yang start number ini indeksnya primary ya. Primary, oke. Nah, setelah selesai kita definisikan tabelnya, jadi nggak semua field harus diisi nih teman-teman. Kalau mau diisi misalkan ini binary, mau diisi apa ini nggak usah. Ya, jadi akan otomatis bisa masuk ya. Selama kita sudah memberikan tipe data, maka ini semua akan otomatis bisa di-handle oleh sistem. Nah, kalau sudah, maka kita save. Nah, kalau sudah kita save, gitu ya,
Nah, di sini sudah tampil nih datanya, gitu ya. Ya, sudah tampil datanya di sini. Nah, staf data. Ya. Jadi kalau misalkan tabelnya ada banyak, kita bisa buat relasinya. Misalkan tabel staff akan berelasi dengan branch number, tabel branch number. Maka kita bisa buat relasinya. Nah, ini kita masih masuk perintah sederhana ya, jadi SQL ya. Nah, setelah ini kita lakukan insert ya. Berarti kita lakukan perintah insert into. Misalkan kita akan mengisi ini data yang pertama SL21 si John gitu ya. Nah, SL21 John, last name-nya White gitu ya, posisinya manager. Kita lihat di sini. Berarti di sini kita langsung masuk aja ke perintah SQL-nya ya di sini. Berarti tadi insert ya, insert. Nah, ini kan yang sudah ada nih, yang tadi ya, bahasa yang sudah ada di query-nya. Insert into ya. Into apa? Table staff ya. Table staff values. Nah, value-nya apa? Value-nya tadi SL21, lalu first name-nya John ya. Lalu last name-nya White ya. Lalu position-nya manager, sex-nya M, date-nya, biasa date itu tahun dulu ya, 1945, Oktober 10, 01. Nah, lalu salary-nya. Nah, ini boleh koma, boleh tidak gitu ya. Jadi 30.000, lalu B005. Nah, setelah ini kita eksekusi perintahnya, go. Nah, kalau dia berhasil, maka one row inserted. Artinya apa? Satu baris sudah di insert. Nah, kita lihat di SQL. Ya. Kita lihat cara menampilkan. Select. Ya. Bintang. From, berarti menampilkan seluruh data dari table staff. Nah, menampilkan seluruh data dari tabel staff. Nah, ini kita tampilkan. Karena tadi baru di insert satu, maka akan tampilkan satu tabel. Ya, nah ini yang ditampilkannya kita input nih. Staff SK21, John White, manager, sex-nya M, DB-nya ini, salary-nya ini, branch-nya ini. Ya. Misalkan kita, kalau tadi kan perintah insert-nya itu tidak menyebutkan field ya, jadi langsung gitu ya. Bagaimana kalau kita menyebutkan field? Berarti kita harus menyebutkan field-nya, misalkan situ. Nah, kita lihat di sini. A tadi ya, insert. Nah, into staff. Nah, ini bahasa ini kan tabel yang sudah kita buat ya, into staff. Disebutkan staff number, disebutkan first name, disebutkan last name, gitu ya. Disebutkan position, disebutkan sex-nya, disebutkan date of birth, ya, disebutkan salary-nya, disebutkan branch number-nya gitu ya. Nah, baru kita pakai perintah value isinya. Gitu ya. Nah, ini akan lebih ribet karena sebenarnya nggak usah disebutkan juga bisa gitu ya. Misalkan SG
37 ya. SG 37. Ulang lagi an. Namanya an. Nama belakangnya bit. Jabatannya asisten. Female, ya seksnya. Lalu date of birth-nya 1960, November 11, tanggal 10, ya. Lalu salary-nya 12.000. Nah, tadi kan salary-nya kita nggak pakai kutip ya. Lalu kita pakai kutip juga bisa. B003. Nah, ini ya yang kita masukkan. Kita lihat, kita eksekusi, go. Nah, one row inserted. Nah, kita buka lagi. Nah, misalkan di sini select ya, bintang from start. Ya, kita go. Nah, maka tadi seluruh isi dari table start ini akan ditampilkan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kita coba insert satu lagi ya teman-teman ya. Nah, supaya nanti kita bisa terapin update, delete, sama edit isi tabelnya ya. Sebentar. Insert untuk staff ya. Value David ya, SG 14, David, lalu Ford namanya, nama belakangnya, lalu jabatannya supervisor, lalu seksnya male, lalu date of birth-nya 1958 0324, lalu 18.000, lalu B003. Nah, ini kita eksekusi ya. Nah, berarti tabel staf ini sudah ada 3 data ya, teman-teman ya. Nah, ini di tabel staf sudah ada 3 data ya, si John, si Ann, dan si David. Nih, ya. Nah, bagaimana kalau kita terapkan query pakai select ya. Nah, kita lihat, kita terapkan query menggunakan select. Misalkan ini tadi ya, select, jadi kita tampilkan ya, tampilkan hanya nomor sub number, first name, last name, dan salary. Berarti di sini kita gunakan perintah SQL-nya. Ya, sebentar. Nah, di sini. Nah, misalkan di sini Ctrl A. Kita gunakan perintah select gitu ya. Select, tampilkan gitu ya, start number. Nah, ini lalu first number, first name, last name, dan salary. Nah, from ya. Nama tabelnya tadi tabel apa? Nah, staff. Ya. From staff. Nah, ini kalau kita eksekusi perintahnya go. Nah, makanya ditampilkan hanya start number, first number, last number, dan salary. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya, untuk penerapan bahasa SQL-nya. Nah, kita coba lagi yang perintah update ya. Misalkan di sini tadi ya update ya. Misalkan update seluruh update
tabel staff di mana seluruh karyawan salary-nya naik 3%. Misalkan berarti di sini kita tinggal terapkan update ya dari tabel staff, nama tabelnya tabel staff ya, di mana set ya yang kita update adalah kolom salary, di mana kolom salary adalah salary-nya dinaikkan menjadi 3%. Nih ya. Nah, ini kalau kita eksekusi, oke, kita eksekusi ya. Oke, kita lihat lagi. Select ya, bintang from tab. Kita seleksi, kita eksekusi, berarti di sini. Nah, salary-nya akan menaik 3%. Tadi kan ada yang 18.000, 12.000, dan 30.000. Nah, ini semuanya akan naik sebanyak 3% gajinya. Kan otomatis seperti itu ya. Nah, kalau yang pakai posisi manajer, tadi kan manajer itu 30.000 ya. Misalkan di sini, saya kembalikan dulu update ya, start, set, salary sama dengan 30.000, si tadi ya, where position sama dengan manager. Nah, seperti ini ya. Jadi yang posisi manajer tadi kan udah naik nih, naik 3%. Lalu kita ubah dulu kembali ke awal, apakah bisa, apakah tidak gitu ya. Nah, kita lihat. Apakah berubah ya atau tidak. Nah, tadi ya. Nah, di sini kita akan berubah. Kita lihat salary-nya 30.000. Nah, ini contoh perintah untuk SQL gitu ya. Jadi kalau ini misalkan update staff, set position, berarti posisinya si David akan berubah gitu ya. Kita lihat apakah posisinya akan berubah. Kita gunakan perintah SQL-nya. Nah, di sini update ya dari tabel staff di mana set position ya sama dengan yang positionnya berubah menjadi manager gitu ya, si David tadi ya, dan salary akan berubah menjadi 18.000 misalkan, where staff number-nya sama dengan SG 14 tadi ya. Nah, kita lihat apakah berubah atau tidak si David. Nah, sudah satu row berefektif gitu ya. Nah, ini kita ubah lagi. Select bintang from staff ya, kita tampilkan data staff. Nah, berarti si David harusnya posisinya berubah menjadi manajer ya nih. David tadinya supervisor berubah menjadi manajer dan salary-nya berubah menjadi yang kita inputkan. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, untuk penerapan delete, insert tadi sudah, update, select udah semua ya. Hanya tinggal drop nih. Kita untuk penerapan drop bahasa DML, ya misalkan kita mau drop, mau hapus tabel gitu ya. Misalkan kita drop table, nama tabelnya misalkan tadi table, kita nggak punya tabel ya, tabel yang satu. Oh, berarti drop database ya, drop database db pegawai.
Kita coba masuk. Nah, berarti DB pegawai sudah dihapus. Jadi perintah untuk perintah DDL untuk menghapus database maka gunakan drop. Kalau dia perintah delete atau DML menghapus gitu ya, maka kita akan menghapus tabelnya, isi tabel misalkan delete gitu ya from staff misalkan where misalkan apa ini sex-nya sama dengan F misalkan. Nah, coba ya berarti yang berjenis kelamin female kita hapus. Nah, ya kita browse tabel kita. Ya. Maka yang jenis kelaminnya perempuan akan dihapus. Nah, sesuai dengan tadi perintah. Jadi kalau drop itu untuk menghapus tabel database, kalau delete dia menghapus isi dari tabelnya atau memanipulasi isi dari tabel. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Nanti silahkan dicoba di rumah ya. Di rumah untuk mulai dari awal pembuatan database sampai dengan proses insert, update, delete, select, drop gitu ya. Semuanya dicoba, oke? Baik, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.